Saudara, beberapa waktu belakangan ini polisi gencar melakukan operasi berantas premanisme. Juru parkir liar, preman pasar, hingga preman mengatasnamakan ormas ditangkap. Kemudian cukupkah memberantas premanisme dengan penangkapan kelompok tersebut? Apa yang harus dikritisi dan diawasi dari operasi ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PDIP, Iwayan Sudirta. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mas, selamat pagi pemirsa nih. Udah hampir 2 tahun saya nggak muncul di TV. Akhirnya ke Kompas TV lagi ya Pak ya. Karena ini penting saya harus hadir. Betul, nanti kita akan gali dari Bapak juga. Dan hadir juga dari sambungan daring Saudara, Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, dan juga anggota Komisi dan juga Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Profesor Muradi. Selamat pagi Prof. Muradi, Pak Susno. Pagi Mas, Pak Susno, Pak Iwayan. Selamat pagi Prof. Baik, kita ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan Satgasnya sudah berlangsung kurang lebih selama 10 hari. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Kan yang ditangkap kalau kita lihat di berita-berita gitu ya, preman-preman pasar, juru parkir liar, pengamen. Nah ini kan sebenarnya kan hanya sebagian kecil ataupun kelompok kecil yang ditertibkan. Kita belum menyentuh ke yang lebih kakap seperti itu. Anda melihatnya selama ini Satgas ini bekerja seperti apa selama 10 hari? Ada 2 hal yang harus saya katakan agar tidak ada salah paham bagi pemirsa. Satgas itu sering disebut hangat-hangat tai ayam. Pertama karena tugasnya masih merangkap. Kedua memang sikapnya reaktif. Tapi untuk Satgas anti preman yang sekarang, saya menduga, saya mendapat informasi tapi tidak punya data bahwa ini memang kebijakan Presiden. Karena itu Menko Polhukam yang menangani. Mungkin ini akan memecahkan rekor bahwa Satgas ini efektif gitu. Setidak-tidaknya itulah harapan kita. Dan Satgas ini harus berkaca pada kekecewaan masyarakat yang sudah-sudah. Banyak sekali ketika ada pembentukan Satgas, masyarakat masa simis. Ini nanti pelan-pelan hilang bubar gitu. Itu. Oke, tapi kalau misalnya yang kita lihat selama ini di 10 hari ini yang sering kita lihat adalah mereka yang ditangkap adalah mereka yang di dalam tanda kutip tuh kelasnya kelas teri gitu ya. Ini apakah memang kita mulai dari sana dulu, baru nanti kemudian kita ke naik level, atau seperti apa Pak Wayan? Ya itu kan sudah mulai dipertanyakan. Maka jawabannya, Satgas ini kalau nggak didukung penuh Presiden nggak bakalan menghasilkan apapun. Seperti yang sudah-sudah. Oke. Kenapa? Karena yang namanya premanisme bukan hanya preman. Premanisme itu backingnya tidak orang sembarangan. Oke. Ada oknum politisi, ada oknum pengusaha, berbagai kelompok ada di situ. Bagi siapa saja yang tidak ingin menyelesaikan masalah dengan sabar dan prosedur hukum, dia menggunakan preman sebagai jalan pintas. Biayanya lebih murah. Apalagi liku-liku prosedur hukum yang terlalu melelahkan, biayanya besar. Ya. Maka ada oknum-oknum pengusaha yang tidak ingin berlama-lama pakai preman. Jadi preman muncul karena ada kebutuhan. Oke. Tapi kan ini tidak bisa dibiarkan. Negara ini akan rusak. Negara ini berat. Kalau premanisme terus-menerus akan menyebabkan investasi tidak bisa masuk, pengangguran ada, dari pengangguran akan jadi kerusuhan, dan ini membahayakan keamanan nasional. Oke. Teori Howard menyatakan, dia mengintrodusir Howard itu teori tentang labeling. Masyarakat yang terus-menerus ditindas, diintimidasi, diperas, dia akan melabel semua ormas seperti itu, dan ini sangat berbahaya. Ya. Karena itu bisa membuat ormas dibenci, dipinggirkan, dieliminasi, didegradasi, lalu peran ormas yang luar biasa untuk kerangka demokrasi dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah menjadi tiada. Ini berbahaya banget. Oke. Jangan sampai teori labeling ini muncul. Sebelum terlambat, berantas preman ini tanpa pandang bulu. Dan itu membutuhkan political will pemerintah, khususnya Presiden. Tanpa keikutsertaan Presiden, orang dan masyarakat akan pesimis. Ini tidak akan menghasilkan apa-apa karena backing mereka luar biasa. Oke. Kita bedakan ormas dengan preman. Ormas banyak yang bagus. Ya. Bagus sekali banyak.
Tapi preman nggak ada yang bagus. Nah itu dia ya, jadi kita harus bedakan lagi. Berantas premanisme. Ada preman yang berkedok ormas, ada ormas yang benar-benar ormas, jangan sampai ormas yang benar justru tercemari namanya karena oknum-oknum premanisme yang mengatasnamakan Nah, kedok ormas. ini yang Ya. tidak mudah dibongkar karena ada backing. Nah ini dia, kalau kita melihat berarti kan kita Dan optimis nih, Pak, polisi ada- bukannya tidak punya keberanian. Banyak kok. Saya punya data. Di tahun 2024 saja ada 12 ormas yang dibubarkan Depdagri Ya. atas laporan polisi. Jangan bilang polisi nggak berani. Ya. Ada juga 1.200 laporan tentang preman yang ditangani oleh polisi. Ya. Itu Oke. 2024 saja. Jangan Oke. dibilang polisi nggak berani. Tapi memang ada polisi yang karakternya takut sama preman secara individual. Tapi ada juga polisi yang tidak berani karena takut dicopot karena backingnya preman lebih tinggi dari Nah, dia. ini menarik nih. Saya mau tanya ke Pak Susno. Pak Susno, kalau misalnya dari kata Pak Wayan nih ada ketakutan, mungkin tadi ya takut dicopot, mungkin ada polisi takut dicopot, ada takut sama perorangannya. Kalau menurut Anda, kalau di lapangan ketika Anda menjabat sebagai Kabaris Krim Polri 2008-2009, seperti apa di lapangannya, Pak? Baik, apa yang dikatakan Pak Wayan ya itu benar. Saya pengalaman 35 tahun jadi polisi, operasi preman ini sering gitu ya. Tapi hasilnya bagaimana kata Pak Wayan. Tapi apapun kita sambut Satgas Preman ini bagus. Mudah-mudahan Satgas ini tidak berhenti batas waktu tertentu. Tetapi seumur hidup. Mengapa seumur hidup? Karena preman itu ada tiap saat premanisme. Dan masalah preman adalah pelanggaran hukum. Jadi harus ditindak, tidak usah nunggu ada Satgas. Nah buktinya selama ada Satgas, ada satu Polres nangkap 80, nangkap 70 orang, nangkap 100 orang. Berarti itu sudah banyak sekali. Artinya nggak usah takut lah. Jadi rutin, karena itu memang tugas Polri, karena itu pelanggaran hukum. Saya sangat sependapat bahwa ormas sangat baik karena ormas itu diatur oleh undang-undang dan banyak ormas-ormas besar kelas dunia ya seperti apa NU, Muhammadiyah, ada lagi ormas agama Hindu, ormas Katolik dan sebagainya itu ormas bagus semua. Tetapi oknum dari ormas tertentu yang mengatasnamakan ormas tapi melakukan pelanggaran kriminalitas baik itu malak, meras, kemudian penganiayaan dan sebagainya, itu yang harus ditindak. Nah saya sangat sependapat, tadi kita sudah nyinggung Raja Preman ya. Itu mudah-mudahan dengan Satgas Premanisme ini, kita akan sampai kepada Raja Preman yang langsung meresahkan jutaan bahkan ratusan juta rakyat Indonesia. Apa itu Raja Preman? Raja Preman itu mafia. Mafia itu ada di berbagai sektor, bahkan di lembaga negara. Kita tahu ada mafia pengadilan, kan triliunan rupiah akan diambil. Dan juga Oke, Pak Susno, mohon maaf koneksinya ada masalah sedikit. Pak Susno, kita akan coba nanti perbaiki koneksinya. Tapi saya ke Pak Prof Muradi dulu. Prof Muradi, terkait dengan tadi pernyataan Pak Susno, terkait ini ya. Kalau misalnya kita kan sekarang sudah mulainya dari yang kecil-kecil dulu nih Pak, dari kelas-kelas pre-nya dulu dalam tanda kutip gitu ya. Nah kalau misalnya Anda melihat, apakah nanti kita juga akan sampai ke kelas kakapnya atau mafia premannya ini Pak? Ya, Mas, ada 3 klasifikasi nih yang kita diskusikan soal preman ya. Pertama preman sendiri, yang kedua preman plus ormas ya, atau ormasnya sendiri. Tiga ini yang saya kira yang baru disentuh premannya, belum preman plus ormas, belum ormas yang kemudian berperilaku preman. Nah jadi kalau kemudian sekarang sampainya Pak Iwan dari tadi benar bahwa memang posisinya baru pada level kita menangkap preman. Ya tadi tukang parkir liar, kemudian pauga di jalan dan segala macam, lebih ke level bawah lah. Nah sebenarnya saya menganggap bahwa Satgas ini nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu fungsinya sudah melekat di 2 hal ya. Pertama di Kemdagri itu ada pembinaan, pendaftaran, pengawasan. Sementara
teman-teman di polisi ya, di polisi dan mungkin nanti dibantu teman-teman TNI itu bicara soal lebih ke soal penindakan kalau mereka dianggap tidak patuh atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, tinggal kita mau milah mau preman mana yang mau difokus oleh Satgas. Kalau preman yang tadi sampaikan Pak Iwayan, kemudian sampaikan Pak Susno tadi ya baru preman level kroco ya, level bawah yang memang tidak berafiliasi. Dia kemudian hidup menjadi preman karena untuk hidup. Kita mungkin pernah nonton banyak sinetron soal preman pensiun dan sebagainya. Ya untuk hidup saja. Itu baru level di situ yang sementara problem bangsa ini menurut saya adalah preman yang kemudian dekat dengan kekuasaan, dekat dengan ekonomi, pengusaha dan sebagainya. Itu yang saya kira fungsi Satgas di situ. Kalau fungsi yang kemudian yang tadi level bawah, saya kira teman-teman polisi jauh lebih efektif ya. Saya kira ini masalah gini aja Mas, daftar itu sudah ada, tinggal mau diambil kapan. Katakan karena mereka punya Babin Kaptibmas, punya Babinsa, mereka daftarnya sudah ada. Nah, tinggal kemudian apakah mereka mau mengambil sekarang atau tidak gitu. Nah masalahnya adalah yang mau diambil ini kan preman yang kemudian sebenarnya lebih untuk hidup saja. Dapat 50.000, 100.000 per hari gitu untuk karena misalnya parkir dan sebagainya. Jadi kalau mau difokuskan Satgasnya yang saya sampaikan Pak Iwan tadi, Pak preman yang kemudian melekat dengan kekuasaan, melekat dengan ekonomi tadi. Itu yang kemudian dalam bahasa presiden itu dianggap sebagai mengancam ataupun mengganggu investasi. Itu yang kemudian saya kira penting untuk ditegaskan. Nah yang kedua, saya kira kalaupun misalnya memang ini kita mau memisahkan ya antara preman plus ormas atau ormas yang kemudian berlagak preman tadi, kita minta teman-teman KMBG untuk memilah seperti soal perizinan dan sebagainya. Karena dari situ kelihatan bahwa preman ini kemudian punya kualifikasi yang seperti yang kita bayangkan atau tidak. Atau jangan-jangan malah dugaan saya yang selama ini menjadi preman yang kemudian mengganggu tanda kutip ya investasi adalah preman yang dekat dengan kekuasaan dan ekonomi yang kemudian sebenarnya melekat di ormas yang kemudian punya kualifikasi yang dianggap sebagai punya kepentingan untuk melakukan tindakan ekonomi dan politik tadi begitu Mas. Oke, tapi kalau misalnya dengan ada pembentukan Satgas ini, Pak Prof. Muradi, apakah memang bisa nanti kemudian menyentuh ke sana dan apakah nanti dengan adanya backingan dalam tanda kutip dari Pak Presiden Prabowo ini, jadi kita semakin yakin gitu ya bahwa preman-preman kelas kakap yang melekat misalnya di pemerintahan atau mungkin di lembaga-lembaga tertentu gitu ya, itu bisa diberantas dan kita bisa bikin iklim investasi kita lebih baik lagi gitu Pak. Ya, Mas, ada dua ya. Pertama, kita ngambil dari bottom up. Tadi yang lakukan polisi sudah baik, bottom up tadi, preman-preman kecil-kecil tadi. Yang kemudian langsung ke Satgas justru top down. Top down adalah kepala-kepalanya dulu nih. Yeah. Saya mohon maaf misalnya ada klaim salah satu ormas yang penasihatnya adalah presiden. Kemudian ada beberapa ormas yang kemudian juga anggota DPR, dekat dengan pengusaha dan sebagainya. Jadi itu yang kemudian fokus di Satgas, bukan kemudian level bawah. Kalau level bawah saya yakin sangat yakin betul bahwa teman-teman polisi dan KMBRI bisa melakukan itu. Tapi problemnya jangkauan Satgas harus jauh lebih strategis tadi. Preman yang dekat dengan kekuasaan dan ekonomi tadi gitu Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Wayan lagi. Pak Wayan, ini kan memang Satgas ini kita dibentuk juga tidak akan langsung berjalan sebagaimana seharusnya kita harapkan gitu ya, langsung ke akar masalahnya. Kita pastikan ke yang kecil-kecil dulu, yang masih di akar-akarnya, masih yang di kroco-kroconya gitu ya. Tapi kalau Anda melihat ini cukupkah ini membuat seperti efek kejut sesaat? Nggak cukup. Untuk seharusnya seperti apa? Nggak cukup. Harus ada pernyataan political will dari Presiden yang berkali-kali mengatakan dia siap mati untuk rakyat. Rakyat sekarang sedang teraniaya oleh preman. Kalau kita tafsirkan semangat Pak Prabowo kali ini tidak ada ampun. Dia akan libas preman itu, hanya memang mungkin di lingkungan pemerintahan masih membutuhkan strategi yang lebih elegan bagaimana agar walaupun ada tahapan, tapi akhirnya harus nyasar ke inti persoalan, yaitu bahwa preman ini harus habis. Karena apa? Karena ini akan mengganggu persoalan investasi, ini akan mengganggu ketertiban umum, ini akan bermuara pada keresahan sosial, ini akan bisa membuat masyarakat resah dan bisa membuat masyarakat bergurung-gurung, berlipat-lipat, memprotes keadaan. Karena sekali lagi, ketika teori Huad mengenai pelabelan ini terwujud, lalu masyarakat anti
ormas, ini sangat berbahaya buat kita. Oleh karena itu sekali lagi kita harus percaya pada Pak Prabowo dulu. Kita lihat dalam waktu beberapa bulan ini, andai kata tidak sesuai dengan harapan, kita beri masukan pada Pak Prabowo. Kita jangan buruk sangka pada Pak Prabowo. Tapi cara elegannya untuk bisa Pak Prabowo misalnya bisa memberantas mereka yang terafiliasi, pejabat-pejabat ini dengan ormas yang negatif ini seperti apa, Pak? Cara elegannya tadi Bapak sampaikan. Iya kan, kalau kita lihat korupsi kayak begitu besar-besar dibongkar, preman jauh lebih enteng. Mananya polisi, BRIMOB, jangan ragukan untuk menindak, melibas preman ini. PRRI Permesta aja habis tuh. Tapi karena ada kemauan politik dari pemerintah memberantas itu. Nah sekarang sekali lagi kita harus dorong dan kita harus yakini Pak Prabowo sudah punya kemauan politik. Cuman barangkali membutuhkan strategi yang bertahap, tapi tahapannya nggak boleh terlalu lama karena nanti juga bisa meragukan keyakinan masyarakat apakah program yang sekarang ini juga akan mengalami degradasi seperti dulu, melemah, akhirnya hilang. Kan ini yang kita khawatirkan. Ya. Baik. Saya ke Pak Susno tadi sempat terputus. Saya kembali ke Anda, Pak Susno. Pak Susno, tadi kan kita sempat membahas terkait dengan susah nih untuk memberantas premanisme yang berkedok ormas yang kemudian ada backingan yang cukup besar namanya gitu ya di beberapa lembaga pemerintahan misalnya ataupun di penegak hukum. Nah, ini seperti apa kalau di lapangan, Pak? Gimana caranya kemudian kita bisa memberantas premanisme kalau ternyata malah yang ada di balik ini orang-orang besar seperti itu? Pak Wayan sudah jelaskan ya, tidak sulit ya, asalkan political will pemerintah itu serius. Di mana seriusnya? Yaitu kehadiran presiden. Kalau presiden betul-betul memerintahkan Kapolri, diberi target ini harus habis, saya yakin ini habis. Kemudian cara memberantasnya juga diatasi akar masalah. Akar masalahnya adalah kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketidakadilan. Apa itu ketidakadilan? Ada masyarakat atau pengusaha yang tidak merasakan ketidakadilan dalam hukum. Ada rakyat yang tanahnya dirampas, melapor ke negara, negara tidak hadir. Maka premanlah yang dipakai. Nah, jadi negara harus hadir mengatasi akar masalah dan mengatasi apa yang sudah terjadi di masyarakat seperti pemerasan, pemalaan, penganiayaan, dan sebagainya. Kemudian kita berharap pemberantasan preman ini yang hadir di masyarakat yang kecil. Saya katakan bapaknya preman itu mafia. Mafia itu ada di mana? Ada di pengadilan. Ada di aparat penegak hukum. Ada di aparat yang berkuasa, yaitu preman, mafia tambang, mafia migas, mafia pajak, mafia segala macam lah, itu harus diberantas. Karena itu langsung menghisap darah ratusan juta rakyat Indonesia. Dan saya yakin di era Pak Prabowo kalau itu diberantas maka Indonesia akan makmur. Dan ingat akar masalah preman lagi apa? Adalah permasalahan hukum, tidak tegaknya hukum. Ya, jadi hukum harus kita tegakkan benar-benar. Perbaiki hukum. Kita kan sedih melihat di Mahkamah Agung ketangkap 1 triliun dan katanya setiap perkara mengambil 1 miliar. Berarti ada 1000 perkara yang nggak beres putusannya di Mahkamah Agung itu. Itu baru 1 orang, 51 kilogram emas. Kemudian di migas itu hampir 1000 triliun. Itu mafia yang sangat luar biasa, itu lebih dari preman. Nah jadi tapi kita yakin di bawah Pak Prabowo berawal dari preman, kita akan memberantas migas, kita juga akan membenahi mengapa preman itu terjadi. Jadi kalau hanya mengatasi ditangkapi yang ngamen, ditangkapi yang minta uang ke perusahaan, itu tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Ada perusahaan itu yang dipalak sampai dengan ratusan miliar untuk mendapatkan segala macam kemudahan-kemudahan. Ada juga
pengusaha yang gunakan preman untuk merampas tanah rakyat dan sebagainya. Nah itu yang gunakan preman itu mafia namanya. Nah itulah yang harus kita selesaikan. Dan kalau kita rukun, kita guyup, hukum kita tegakkan, tidak saling salahkan, kita betul-betul atasi masalahnya selesai. Tapi kalau hanya satgas-satgasan, timbul tenggelam. Saya 35 tahun jadi polisi, operasi preman, operasi pekat, ratusan kali, nggak selesai. Tetap muncul terus ya Pak Susno ya? Iya, akar masalahnya yang harus diselesaikan. Oke, akar masalahnya harus diselesaikan. Saya ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, tadi kan disebutkan bahwa akarnya sebenarnya ada di kemiskinan, kemudian kesejahteraan dan juga pendidikan yang kemudian akhirnya mereka merasa tidak terwakili gitu ya Pak Susno tadi ya Pak ya. Iya. Kemudian mereka akhirnya jalan pintasnya ya ke premanisme gitu. Nah kalau Anda melihatnya Prof. Muradi memang kita harus ke akar masalahnya yang tadi terlebih dahulu atau seperti apa? Atau terlalu jauh kita ke sana? Mendingan kita sekarang dulu yang ada di depan mata, bagaimana kemudian mengawasi kelompok-kelompok ini atau seperti apa, Prof. Muradi? Ya, jadi saya kira yang sampaikan Pak Susno, Pak Wayan baik ya. Hanya memang saya ingin tambahkan bahwa ini kan problem ekonomi dan segala macam itu problem investasi ya. Jadi nanti kalau misalnya nggak diberantas preman yang kemudian mengganggu investasi, maka ekonomi kita nggak jalan. Ini kan jadi kayak macam mana duluan ya. Nah saya sih cenderung melihat bahwa ada dua tadi yang bottom up ya, yang bottom up biar teman-teman polisi lah yang kemudian melakukan itu. Nah sama satgasnya ini satgas dalam artian polisi plus ya, di mana yang lain terlibat apa? Itu tadi yang disampaikan Pak Susno, melakukan penguraian tadi orang-orang yang kemudian dianggap mengganggu investasi. Tadi ya tukang pala, kemudian minta ini minta dan sebagainya. Itu jauh lebih menakutkan investasi ketimbang misalnya hanya sebatas misalnya parkir kemudian Pak Oga atau misalnya minta buat sekedar rokok dan sebagainya. Itu buat saya itu teman-teman polisi jauh lebih baik di situ. Saya yakin kenapa? Karena data mereka juga punya. Mereka punya Kababin Kaptimas, punya Babinsa dan sebagainya. Yeah. Jadi kalau memungkinkan saya kira Satgas ini membagi saja sudah. Jangan kemudian ukurannya yang dilakukan oleh teman-teman polisi. Kan teman polisi dalam tiap tahun data mungkin Pak Susno bisa menjelaskan itu bisa ribuan kalau mau ditangkap ya. Tapi kan ini pembinaan. Jadi selama kemudian dia tidak kemudian melakukan tindakan melanggar ke arah pidana dan kriminal dan sebagainya, maka dia tidak akan diproses. Tapi kemudian ketika ada proses itu dilakukan, penting juga teman-teman Satgas untuk memilah betul mana yang kemudian menjadi akar problem tadi. Saya cenderung kemudian Satgas harus berada dalam posisi yang elitnya preman, yang kemudian memang penting untuk kemudian dibina atau bahkan kemudian diproses secara hukum begitu. Baik, yang penting juga nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana dari awal misalnya ada sebuah ormas atau kelompok yang berpotensi melakukan penyimpangan ataupun aksi premanisme, dari awal terbentuknya seperti apa, seharusnya dari awal sudah disaring atau seperti apa, kita akan nanti bahas saudara di Siapa Indonesia Pagi usai jeda berikut ini. Membahas terkait dengan bagaimana evaluasi pelaksanaan Satgas Anti Premanisme yang baru saja dibentuk oleh pemerintah. Dan saya juga masih bergabung bersama 3 narasumber. Ada Pak Iwayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR RI. Kemudian Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri 2008-2009. Dan juga Prof. Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan UNPAD. Tadi terkait dengan pertanyaan sebelum jeda, saya mau ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ini kan kita tadi kan harus bedakan ya antara preman, kemudian preman yang berkedok ormas dan juga ormas yang benar gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nih preman yang mengaku ormas ataupun ada oknum ormas yang nyeleweng. Nah, ini tuh sebenarnya masalahnya di mana sih Pak? Apakah ketika awal tidak ada verifikasi, orang-orang ini membentuk ormas ternyata berpotensi menyeleweng, atau mungkin di pengawasannya? Misalnya setiap tahun seharusnya sih dilihat gitu ya, apakah ormas ini punya track record yang jelek. Kalau misalnya punya, kita stop dari situ. Seperti apa kalau Pak Wayan melihat? Ya, itu salah satu kelemahan kenapa terjadi aksi preman berkedok ormas. Salah satu adalah kelemahan di bidang pengawasan. Kita lihat, ada nggak mekanisme verifikasi dan evaluasi secara terbuka atas ormas? Mereka bisa hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tanpa pernah diverifikasi dan dievaluasi. Harusnya ada ketentuan, maka penting pengawasan ormas ini diperkuat melalui revisi Undang-Undang Ormas.
Berikan regulasi bahwa ormas itu tidak boleh sepanjang tahun tidak membuat laporan, tidak dievaluasi dan tidak mendengar laporan masyarakat. Yang berikutnya bukan saja kelemahan ormas, sinergi TNI, Polri dan Pemda ini harus sepanjang masa dan jadikan momentum dan anggaplah Pak Prabowo ini sudah merestui, ya kita manfaatkan aja dari segi positif wibawa Presiden untuk membuat Satgas ini secara permanen sampai ke daerah-daerah. Tidak berhenti sampai di sini. Tingkatkan peran serta masyarakat. Untuk upaya-upaya preventif, masyarakat harus diajak, mengedukasi masyarakat. Kalau di Bali misalnya, tokoh adat itu sangat didengar sama ormas. Nggak ada yang berani, Ngelawan yang namanya tokoh adat pecalang itu, tak satu pun preman sehebat apa itu berani mereka. Maka peran serta masyarakat perlu diajak. Baru yang tadi disampaikan oleh Pak Muradi, Pak Susno, akar masalahnya kan masalah pendidikan yang rendah di akar rumput. Akar masalahnya adalah ekonomi. Maka penting pemerintah pada saat yang sama, selain menyampaikan hal-hal yang tadi, merevisi undang-undang, mensinergikan TNI, tapi penting juga meningkatkan mutu pendidikan dan tingkat program ekonomi kerakyatan di tingkat bawah sehingga menjadi yang lebih konkret. Kan Pak Prabowo bilang mati untuk rakyat, dia rela mati untuk rakyat. Dia berbuat itu udah untuk rakyat, demi rakyat. Nah, sekarang momentumnya, momentum untuk bagaimana ini rakyat tidak disia-siakan melalui situasi yang sudah mulai gundah gulana. Lalu jangan sampai nanti ini masih berlanjut dan rakyat menelan kekecewaan lagi. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo sekali lagi harus berani mempertaruhkan posisinya yang sebenarnya pertaruhan ini nggak mungkin kalah, pasti menang. Ya. Bertaruh kan ada kalah dan menang. Ya. Tapi kalau Pak Prabowo mempertaruhkan jabatannya untuk bela rakyat, memberantas preman, pasti menang dia gitu. Oke. Iya. Oke, baik. Tadi poin yang menarik juga dari Pak Wayan terkait dengan revisi Undang-Undang Ormas ya Pak Wayan ya. Saya mau ke Prof. Muradi dulu. Prof. Muradi, kalau Anda melihat selama ini ketika kita bicara soal premanisme, kemudian aksi-aksi yang meresahkan di masyarakat, sebelum ada Satgas, ini kan pasti sudah ada yang diatur di Undang-Undang Ormas gitu ya. Apakah perlu kemudian ada revisi Undang-Undang Ormas? Tadi salah satunya mungkin terkait memperkuat pengawasan terhadap ormas yang sudah terbentuk maupun mungkin verifikasi bagi ormas yang baru akan dibentuk nantinya supaya tidak menyeleweng gitu, Prof. Ya, jadi Mas, di Permendagri 57 2012 itu udah ada pembinaan, pengawasan dan pendaftaran. Itu turunan dari Undang-Undang 2 2017 ya. Jadi saya kira sebenarnya pembinaan, pengawasan sudah ada di teman-teman Kemdagri, cekinya di Bakesbangpol ya, di level provinsi, kabupaten, kota gitu. Jadi memang sudah ada. Hanya masalahnya saya bilang tadi saya bilang dari awal bahwa jangan kemudian melekatkan preman dengan ormas. Kita coba bisa memilah dulu, makanya saya mau mengusulkan tadi, minta teman-teman Kemdagri untuk kemudian memverifikasi ulang lagi. Katakan misalnya mendaftar ulang gitu ya, bisa katakan di Bandung atau di Jawa Barat, kan di Bandung aja ada hampir sekitar 100, hampir 1000 ormas ya, yang memang anggotanya nggak banyak juga. Itu yang kemudian terdaftar. Kemudian bisa di Jawa Barat hampir 1.500 ormas yang terdaftar, yang kontraknya lokal. Jadi memang itu yang perlu diverifikasi. Memang selama ini itu sudah dilakukan. Hanya tadi saya bilang kita melekatkan preman dengan ormas itu yang kemudian buat saya sebenarnya agak tricky ya. Kenapa? Karena tadi yang sebagai Pak Tusno bahwa banyak ormas baik kok. Nah, tinggal kemudian ormas yang mana yang dianggap nggak baik itu yang kemudian kita bisa minta teman-teman Kemdagri. Baru kemudian teman-teman polisi dan dibantu teman-teman TNI untuk melakukan misalnya pada hal yang level yang lebih operasional. Kalaupun memang ternyata misalnya kita tidak dalam posisi yang pas untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Saya ingat sekali 2016-2017 dulu ada ormas radikal ya, namun akhirnya dipisah dibubarkan itu. Karena apa? Karena memang ada penilaian tadi. Nah, Kemdagri menilai, kemudian teman-teman polisi dan teman-teman BIN waktu itu ya untuk menilai juga kira-kira mau melanggar ideologi negara enggak. Nah, makanya kemudian ada perubahan dari Undang-Undang 17 2013 ke Undang-Undang 2 2017. Jadi buat saya sebenarnya sudah cukup Pak Wayan, hanya
tinggal praktik lebih efektif di Kemdagri melalui Pemprov dan Pemkot dan Pemkab ya. Memang selama ini kemudian punya dekat. Saya kalau saya datang ya Pak, saya datang ke misalnya ke Kesbangpol Kota Bandung, saya minta datanya ada sampai detail tuh Pak. Saya karena pernah melakukan riset 2 tahun lalu ya. Dan data itu kemudian kita cek sebenarnya ada nggak. Dari mungkin 100, 200, 150-an gitu, ada mungkin sekitar 70-80 memang masih ada organisasinya. Ada kemudian sisanya memang masih kemudian harus diverifikasi. Begitu diverifikasi, kalau ternyata nggak aktif dalam setahun, maka kemudian Kemdagri dalam hal ini misalnya Kesbangpol itu bisa mengajukan pembubaran, di mana kemudian dianggap tidak aktif, tidak memiliki misalnya aktivitas kegiatan dan sebagainya. Dari situ saya kira sudah cukup. Jadi saya sih cenderung mendukung bahwa undang-undang ormas sudah cukup Pak. Bahwa ada integritas harus ya tadi Kemdagri, kemudian TNI dan juga Polri dan dibantu TNI. Berikutnya kemudian satgasnya Mas, itu fokus terjadi kemudian di level top down tadi yang memang yang besar-besar, yang kecil-kecil biar teman-teman polisi dan teman-teman di TNI di lapangan yang kemudian melakukan tindakan yang jauh lebih efektif begitu. Oke, Satgas lebih harus fokusnya yang tadi ya Pak, yang di atas-atas ya, bukan yang di bawah-bawah, tapi sementara ini kan kita masih bergeraknya di bawah-bawah aja. Saya ke Pak Susno, ini kan kemarin sempat yang ramai juga di Pasar Induk Kramat Jati ini Pak, kan ada penindakan ormas, posko ormas yang ada di sana itu diambrukkan walaupun memang sedang tidak ada orangnya. Kemudian ada juga misalnya di beberapa wilayah di Jakarta, ini preman-preman ataupun juru parkir misalnya itu ditangkap, tapi tidak sedang melakukan kegiatan yang melanggar hukum gitu ya. Mereka lagi nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tidak lagi malak, ketahuan malak enggak, kemudian tidak lagi melakukan intimidasi juga tidak kelihatan. Nah, ketika misalnya mereka ini ditangkap tanpa ada misalnya mereka sedang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, itu nanti seperti apa sih Pak? Kan mereka hanya dibina kemudian dilepaskan. Itu seperti apa kalau misalnya fenomena seperti itu Pak? Nah itulah yang saya katakan tidak menyelesaikan masalah ya. Jadi misalnya merobohkan pos, kemudian menangkap dia sedang tidak tertangkap tangan, tidak ada bukti-bukti, itu kan tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya menimbulkan efek deteren gitu. Waduh, ada kegiatan. Sebagaimana awal Pak Wayan katakan tadi, itu adalah angat-angat tai ayam. Jadi saya sependapat apa yang dikatakan Profesor Muradi, ayolah undang-undang ormas itu diterapkan khususnya di bidang pengawasan. Kesbang Kementerian Dalam Negeri sampai ke bawah kabupaten kota, data ormas itu jangan hanya didata. Ormas itu yang kalau di daerah banyak menyebut dirinya LSM. Itu memeras juga kepada kepala-kepala dinas, bahkan bupati wali kota. Kalau ada borongan dia ya ngaku-ngaku nanti gini-gini, dan celakanya ormas itu minta jatah dari proyek-proyek. Kemudian kalau dia tidak diberi, dia sekarang kan media ini gampang sekali dia buat media online, diberitakan di online bahwa proyek ini nggak beres, kepala dinas ini begitu. Setelah itu ditangkap juga oleh oknum aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi langsung memanggil, ada berita kayak gini. Nah, kong kali kong ini sudah jadi mafia ini. Jadi lebih parah daripada ormas yang memalak minta setoran parkir, tapi LSM yang bermain pura-pura cari kesalahan proyek, dia tahu anggaran dinas ini adalah sekian, diberitakan lewat online, onlinenya disambut oleh oknum aparat yang tidak beres, ujung-ujungnya ya duit. Nah ini yang harus diawasi oleh Kesbang, diawasi oleh Polri, diawasi oleh Kejaksaan. Ini bahaya sekali dan pembangunan kita tidak beres, proyek-proyek tidak beres. Sebagaimana dikatakan tadi, maka ekonomi kita juga nggak jalan. Jadi ini sudah benang kusut, tapi apapun juga kita hargai pemerintah Pak Prabowo sudah berupaya untuk menyelesaikan benang kusut ini. Baik. Ya. Memang yang kita soroti harus yang tadi ya Pak ya, yang di atas sekali lagi, ini kita tiga narasumber kita juga sudah setuju, yang perlu dibenahi adalah premanisme ataupun ulah-ulah oknum yang di atas ini. Tapi memang kita butuh langkah yang paling awal, langkah konkretnya. Saya mau ke Pak Wayan lagi sebelum kita tutup. Pak Wayan, dari DPR, apa yang Anda bisa usulkan ke Satgas ini agar berjalannya efektif? Paling tidak
selama mungkin mereka terbentuk dan nantinya bisa next akan memberantas premanisme secara keseluruhan? Ya, Komisi 3 sudah menerima ratusan advokat. Itu ratusan dari sekian ratus ribu advokat. Berarti tanpa bermaksud mengatakan mewakili mereka, ratusan advokat yang resah itu membuktikan Komisi 3 tidak bisa diam. Maka setiap kita ke daerah, misalnya ke Polda Metro Jaya, kami sengaja minta saya pribadi untuk kunjungan kerja ke Metro Jaya. Kenapa? Karena saya punya data bahwa di Jabotabek, wilayah Metro Jaya, Polda Metro Jaya itu rata-rata 300 laporan masuk terhadap preman berkedok ormas. Dan saya sudah langsung dan beberapa teman berbicara, pastikan Polda Metro Jaya yang punya Kapolda luar biasa ini jangan pandang bulu. Ya. Bukan hanya itu. Jika kita udah mengimbau Pak Prabowo turun tangan dan tidak membiarkan ini, sekarang kita sampai pada giliran kalau begitu Kapolri nggak boleh ragu-ragu lagi. Tafsirkan saja Pak Prabowo sudah mendukung dan pertaruhkan jabatan itu untuk kemenangan rakyat. Bertaruh untuk bela rakyat pasti menang. Kita mengimbau Mendagri bubarkan ormas karena saya harus menyampaikan bahwa ketika menindak preman ada pasal 368 dan pasal 170 KUHP. Ketika membubarkan ormas tidak hanya undang-undang ormas, undang-undang 17 2013, ada lagi undang-undang yang berupa Perpu nomor 2 2017. Jadi sambil menunggu perubahan undang-undang ormas, apa yang ada ini sudah memadai. Yang belum dilihat adalah semangat agar Kapolri dan Mendagri melangkah tidak menunggu instruksi lagi, karena kita sudah tahu Pak Prabowo pasti bela rakyat, Pak Prabowo pasti tidak suka dengan preman. Jalankan ini. Dan rakyat sudah mendukung Kapolri, rakyat sudah mendukung Mendagri, advokat sudah mendukung mereka, Komisi 3 akan mendukung mereka. Apalagi yang perlu ditakutkan sekarang. Tidak usah pandang bulu, langsung bergerak ya Pak, tanpa ragu-ragu karena sudah ada dukungan dari semua pihak. Dan saya yakin mereka mulai tiarap. Ketika dia tiarap, gas. Siapa yang gas? Kapolri dan Mendagri. Kita dukung, DPR akan memberi dukungan dan sudah kita keliling-keliling. Sebentar lagi kita akan kunjungan ke daerah, kita akan bawa masalah preman ini. Baik. Saya terakhir ke Pak Prof Muradi dan juga nanti ada Prof Susno juga. Saya ke Prof Muradi dulu, Pak. Prof Muradi, seperti apa nih menurut Anda yang harus langkah pertama yang dilakukan oleh Satgas di dalam waktu 10 hari ini supaya kedepannya nanti kita juga bisa menjangkau ataupun mencapai tujuan utamanya, yaitu memberantas aksi premanisme? Ya, pertama tadi database dari Kemdagri, ormas-ormas. Karena kita pisahkan ormas dengan preman. Yang kedua kemudian teman-teman di lapangan ya, bahwa Polri terutama ya, untuk kemudian mendata ulang misalnya apakah memang titik-titik misalnya tempat parkir dan sebagainya itu adalah ada unsur tindak pidananya. Kalau memang ada unsur tindak pidananya, kemudian memang buat saya sebenarnya jauh lebih kemudian mereka dibina ya, kemudian diajak ngobrol dan sebagainya ketimbang harus diambil dan diproses seperti yang selama ini. Nah yang ketiga saya kira penting juga untuk dilakukan adalah tadi Satgas juga harus bisa mengidentifikasikan bahwa preman yang disebut dengan preman dalam kedok ormas ini adalah teman-teman yang masih ada di lingkaran dekat dengan kekuasaan. Kalau kita agak lebih detail sebenarnya itu yang kemudian penting untuk dilakukan karena petinggi-petinggi preman sebagian besar pengusaha dan juga politisi begitu. Oke, baik. Terakhir saya ke Pak Susno. Pak Susno, tadi kata Pak Wayan, jangan ragu, jalankan saja mumpung lagi pada tiarap nih, lagi ada Satgas. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Saya sangat setuju ya apa yang disampaikan tadi, saya setuju semua supaya ini tidak angat-angat tai ayam. Yang kedua, untuk mengatasi akar masalahnya, hukum kita tegakkan, kita beresi. Tidak akan beres masalah preman ini kalau aparat penegak hukum, khususnya apalagi sampai ke level Mahkamah Agung masih bermain kayak gitu. Ketua pengadilannya ketangkap karena dia menjadi mafia perkara. Kemudian masih ada mafia impor-ekspor, masih ada mafia-mafia lain yang itu akan merusak perekonomian, memiskinkan rakyat. Kalau rakyat miskin, preman tumbuh subur. Itu harus kita berantas. Baik, kita dukung dan kita nantikan kinerja dari Satgas ini. Semoga benar-benar bisa memberantas premanisme dari mulai kelas kakap, maksudnya kelas tri hingga kelas kakap, supaya nanti kita bisa mencapai mimpi untuk
memberantas premanisme secara keseluruhan. Terima kasih Pak Susno Duaji, kemudian Prof. Muradi dan juga Pak Wayan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat Bapak-Bapak. Salam sehat Pak Wayan, Pagi semua, Pak Muradi. Prof. Muradi.